dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Solok, Sumatera Barat, merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sekelompok orang dari ormas tertentu. Perempuan yang akrab disapa Dr. Lola itu mengaku tidak paham kenapa dirinya mengalami tindakan persekusi setelah menulis status di akun Facebooknya yang bernada sindiran terhadap tokoh tertentu. Saya hanya mengemukakan pendapat saya seperti yang dilakukan oleh netizen lain, ujar Viera saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2017. Pada 19-21 Mei tahun 2017, Viera membuat 3 status Facebook. Status tersebut dia buat setelah menyaksikan berita konferensi perpihak kepolisian di televisi terkait tentang kebenaran barang bukti kasus chat WhatsApp Firza Hussein dan Rizik Syihab. Saya hanya menanggapi berita kaburnya seorang tokoh yang akan diminta keterangannya oleh polisi di Jakarta dalam kasus chat mesum dan kasus hukum lain yang menimpa tokoh tersebut, kata Viera. Rupanya, ada kelompok ormas yang tidak suka dengan kata-kata Viera di status Facebooknya. Pada tanggal 22 Mei tahun 2017, sekitar pukul 13 waktu setempat, beberapa orang mendatangi Viera. Saat itu, dia sedang berada di dalam mobil bersama anak-anaknya. Mereka mengetuk-ngetuk jendela mobil Viera. Karena ketakutan, Viera menghubungi Kanit Intel Polisi Kota Solok bernama Ridwan. Ridwan sebelumnya telah meminta keterangan Viera terkait status Facebooknya itu, tanpa menunjukkan surat tugas. Setelah tiba, Ridwan berbicara dengan perwakilan dari orang-orang yang mengaku anggota salah satu ormas keagamaan. Saat itu, kata Viera, anak-anaknya menangis karena ketakutan melihat keberadaan mereka. Mereka juga ketakutan karena melihat Ridwan membawa pistol kecil, diselipkan di pinggang belakangnya. Anggota ormas itu menyuruh saya minta maaf dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Kemudian meminta saya membuat surat pernyataan dengan tulisan tangan di atas kertas dan difoto. Mereka meminta saya untuk secepatnya memposting surat pernyataan permintaan maaf tersebut di akun Facebook milik saya, ucapnya. Tindakan intimidasi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Setelah memposting pernyataan maaf, Viera menemukan foto-fotonya tersebar di media sosial dengan komentar provokatif dan tidak senonoh. Pada Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2017, diadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi ormas keagamaan bersama Kepala Polisi Kota Solok Kompol Darto, Kasat Intel Ridwan dan jajaran Direksi RSUD Kabupaten Solok. Dalam pertemuan tersebut, Viera diminta menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dia juga diminta membuat surat pernyataan maaf dan ditandatangani oleh Viera serta beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Saya pikir dengan pertemuan tersebut semua masalah akan selesai, ternyata tidak sama sekali. Foto-foto pertemuan tersebut kembali menjadi viral di media sosial, mereka terus membicarakan dan menggunjingkan saya, tuturnya. Pertemuan yang seharusnya menyelesaikan masalah dan membuat suasana menjadi damai, ternyata bagi ormas itu dianggap tidak cukup. Foto-foto pertemuan disebar melalui media sosial dengan kata-kata yang provokatif. Dia dituduh menghina ulama dan agama Islam. Sejak saat itu, teror dan intimidasi kerap diterima oleh Viera. Rumahnya sering didatangi oleh orang-orang tak dikenal dan minta untuk bertemu. Atas pertimbangan keselamatan jiwa anak-anak dan dirinya, Viera memutuskan untuk pergi dari Solok untuk sementara waktu. Dia merasa tidak ada pihak yang mampu melindungi. Viera mengaku tidak mendapat dukungan nyata dari teman sejawat ataupun pihak lain yang berada di sekitarnya. Bahkan, beberapa rekan di kantornya memilih aman dengan menjauhi Viera. Saya memutuskan untuk berkeinginan keluar dari kota Solok, Sumatera Barat ini. Saya tidak mempunyai pilihan lain lagi, ujar Viera. Tidak ada pihak yang akan melindungi saya di sana, ditambah suasana di lingkungan pekerjaan yang sudah tidak nyaman lagi, kata dia.